Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah yang telah berhadir di Masjid Agung Al-Ma'mur Lamperit, Kota Banda Aceh. Kita memasuki bulan Zulqa'dah, mulai kita mendengar jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Maka kami ingin dalam pertemuan kali ini berbicara sedikit tentang masalah bagaimana keimanan kita menuju ke Tanah Suci. Mudah-mudahan sedikit menjadi bekal bagi jamaah kita yang akan berangkat ke Tanah Suci. Jadi ini fokus kami adalah sedikit kepada bekal jamaah kita pergi ke Tanah Suci. Juga mungkin ya insya Allah calon ataupun yang akan berangkat ke Tanah Suci baik tahun depan ataupun tahun yang akan datang. Ada seorang datang menanyakan kepada kami bahwa Ustaz, kami berangkat pergi umrah. Ketika kami berangkat umrah, itu banyak yang kita pelajari selama ini itu adalah masalah fikih. Artinya bahwa rukun syarat berapa kali, ya, bagaimana itu semua. Tetapi ketika sampai ke sana, ya, makna-makna daripada ibadah itu sedikit sekali kami tahu. Sehingga terasa bahwa ibadah umrah kami itu masih banyak yang kurang. Padahal kami pergi ke tempat yang sangat mulia. Tapi pemahaman makna setiap ibadah, setiap tempat yang kami singgahi itu, kami tidak tahu itu kenapa dan apa itunya. Jadi makna terhadap ibadah yang kita lakukan itu penting, itu perlu. Yang kadang itu bukan masuk dalam pembahasan fikih. Dalam tawaf misalkan, ya kita tawaf 7 kali, pastikan bahwa tubuh kita tidak membelakangi Ka'bah dan yakin itu adalah 7 kali, selesai urusan. Sah tawafnya. Tapi di belakang daripada makna tawaf itu apa? Kenapa harus begitu? Nah ini, ya, ini adalah bagian daripada di luar pembahasan ilmu fikih. Maka di sini saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin kami ingin sampaikan sedikit adalah pesan iman untuk jamaah haji kita atau yang akan berangkat ke Tanah Suci kapan saja. Mudah-mudahan ini sedikit menjadi bekal sebelum sampai ke Tanah Suci, sempat untuk sedikit belajar tambahan. Begitu juga kami ingin menjawab terhadap orang-orang sekuler yang mengatakan bahwa ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu, oleh orang Muslim, itu rangkaian daripada aktivitas yang tidak ada maknanya. Jadi orang seperti dipaksa untuk melakukan itu, mengeluarkan uang yang banyak, kemudian melakukan sesuatu yang enggak logis, ya, yang istilah seakan tidak ada maknanya. Nah, ini juga ingin sedikit kami berikan jawaban dalam hal ini sekaligus, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mari kita lihat bahwa di antara rukun melaksanakan ibadah umrah dan juga haji itu adalah tawaf. Ya, itu adalah Ka'bah dan tawafnya. Itu adalah merupakan di antara rukun umrah dan juga rukun haji, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Setelah itu ada sa'i, setelah itu ada wukuf di padang Arafah. Kita lihat bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Allah berfirman, ya, kepada Nabi Ibrahim, Allah berfirman wa idh bawwa'na li Ibrahima
makan al-bait. Ketika kami tempatkan Ibrahim itu di Baitullah, yaitu di Ka'bah. Allah berpesan kepada Nabi Ibrahim apa? Allah tusyrik bi syai'a. Janganlah engkau menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya. Wa tahhir baiti, dan bersihkan rumahku, yaitu Baitullah. Ya. Lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah, war ruk'is sujud, dan mereka yang rukuk serta sujud. Ini hubungan Ka'bah itu dengan Ibrahim kenapa? Dan kenapa umat Islam mesti harus menuju ke Baitullah, ke Ka'bah yang di Arab Saudi, yang di Mekah itu? Kenapa? Nah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali diciptakan, dibangun untuk manusia itu adalah yang di Mekah itu, kata Allah. Itu rumah pertama dibangun untuk manusia, maka sudah pantas rumah pertama dibangun untuk manusia, semua manusia menuju ke tempat itu. Itu ada sejarahnya. Jadi Ka'bah itu ada sejarahnya. Bukanlah sesuatu yang baru dibuat-buat masa Nabi Muhammad, lalu kemudian Nabi Muhammad menyuruh orang ke kampung beliau supaya kampung beliau itu nanti ya secara ekonominya maju. Lu pikir kampung rawa ke Nabi? Bukan. Tidak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bahwa Ka'bah itu jauh sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada. Bahkan rumah yang pertama dibangun untuk manusia di atas muka bumi ini. Jadi sudah pantas. Wa'adzin finnas, maka serulah semua manusia untuk datang. Ada makna sejarahnya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah bangunan petak dibuat untuk unsur-unsur dan untuk maksud yang lain. Tidak, dia ada makna sejarahnya. Luar biasa. Itu rumah yang pertama diciptakan dan dibangun oleh Allah untuk manusia. Maka seluruh manusia diajak untuk wa'adzin finnas, seru seluruh manusia bil haji, untuk menziarahi Ka'bah itu. Ya'tu karijalan, maka mereka akan datang nantinya dengan berjalan kaki, dan mereka akan berjalan dengan menaiki onta-onta yang kurus. Wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amik, mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh, kata Allah. Nah, sekarang kita ingin lihat nih, ketika orang pergi haji sampai hari ini, sampai masa kita hidup, kira-kira terbukti tidak ayat yang Allah firmankan ini? Terbukti tidak bahwa Ka'bah itu sebagaimana kata Allah pada Nabi Ibrahim, wa tahhir baiti, bersihkan dia bagi orang-orang yang tawaf, orang yang berdiri untuk beribadah dan rukuk sujud di situ. Ada enggak selalu orang tawaf di tempat itu, dan yang tawaf di situ orang-orang yang datang dari tempat yang jauh? Ada tidak sampai hari ini? Kita bersaksi semuanya bahwa firman Allah ini terbukti nyata sampai hari kita hidup saat ini. Saya beriman, kita beriman bahwa ternyata betul adanya firman Allah itu terjadi. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Gak kita dapatkan bahwa Ka'bah itu sepi, kecuali memang disengaja secara khusus, dan itu pun terpaksa. Ya, waktu maaf ketika Covid kemarin 2 tahun yang lalu, sepi sekali. Sepi bukan karena nggak mau orang kunjungi, tempatnya panas, Ka'bah itu panas, kemudian nuansanya tidak enak, pergi ke Mekah itu nggak ada apa-apa yang bisa dilihat, ya, panas lagi, mahal lagi. Akhirnya mulai turun orang niat untuk pergi ke sana, sehingga sepi, nggak ada orang yang pergi. Ada begitu? Nggak pernah terjadi dalam sejarah. Sampai hari ini kita menyaksikan bahwa serulah semua mereka akan datang, baik jalan kaki atau menaiki kendaraan, kata Allah. Mereka akan datang. Maka terjadinya haji dan umrah setiap tahun itu bukan faktor ekonomi demi Nabi Muhammad supaya, bukan, ya. Itu adalah pembuktian akan betul firman Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dia, akan selalu ada orang yang tawaf di situ. Tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti. Itu terbukti firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus pergi ke Ka'bah?
rumah yang pertama dibangun oleh Allah untuk seluruh umat manusia, dan Allah serukan itu, dan pasti akan selalu orang bertawaf di tempat itu terbukti. Yang kedua adalah kami pergi ke Ka'bah, kita pergi ke Ka'bah adalah karena memang setiap hari, setiap waktu, setiap saat semua muslimin di seluruh dunia ini mereka menghadap ke arah Ka'bah. Maka rasa rindu terhadap Ka'bah itu akan terus selalu terjadi. Akan terus selalu ingin mereka melihat Ka'bah itu dan solat dari dekat. Kenapa? Seluruh masa setiap hari umat Islam itu selalu menghadap ke arah Ka'bah. Maka sudah pantas suatu kali dalam setahun mereka ramai-ramai pergi ke tempat itu, sudah pantas. Dua. Yang ketiga adalah memangnya Ka'bah itu suci dengan segala batu-batu yang ada di situ, dengan bangunannya yang disucikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang Islam menghadap ke arah Ka'bah, dan kita umat Islam ini semua mengharap ke arah Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah yang perintahkan. Setelah dibangun oleh Allah untuk manusia rumah itu dan disuruh tinggikan pada masa itu kepada Nabi Ibrahim, lalu Allah suruh kita untuk menghadap ke arah Ka'bah. Kami umat Islam dan kita umat Islam menghadap ke arah Ka'bah itu adalah karena tunduk patuh pada perintah Allah. Kita di Banda Aceh menghadap juga ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena perintah Allah, bukan karena masalah tunduk di bawah politik orang Arab, bukan sama sekali, bukan. Karena itu perintah Allah. Maka dimanapun umat Islam ada, mau di Cina kah dia, mau dia berada di Mongol ataupun berada di Meksiko, dia tetap menghadap ke arah sana. Bukan karena politik Saudi Arabia, bukan. Bukan karena hebatnya orang Arab, bukan. Tapi karena perintah Allah. Di mana saja ada di sana umat Islam, satu orang pribadi muslim, maka dia akan menghadap ke arah sana, bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah ketika datang ke situ batu-batu Ka'bah itu batu yang suci semuanya? Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus paham bahwa ya, Ka'bah itu makhluk juga. Ka'bah itu adalah terdiri daripada batu-batu yang diciptakan oleh Allah, sama juga dengan yang diciptakan batu-batu lain di tempat kita, dan batu itu bisa berganti, bisa diganti-ganti. Itu bukanlah batu yang turun dari langit, dari surga. Ka'bah itu tidak tersusun daripada batu yang turun daripada surga semuanya, bukan. Tapi itu dibangun kemudian bisa berubah-ubah dia. Jadi sucinya Ka'bah itu dari mana? Karena Allah suruh untuk menyucikannya, bukan karena batu itu, bukan. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau mencium Hajar Aswad, ini Hajar Aswad nih, Hajar Aswad, bukan batu Ka'bah yang lain, bukan Hajar Aswad. Kata Umar bin Khattab, apa kata beliau? Bahwa innaka la hajar, ya, wa innaka la tadurru la tadurru wa la tanfa. Sesungguhnya aku tahu engkau wahai batu, engkau ini adalah batu dan engkau enggak berguna, enggak bermanfaat. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, aku tidak akan mencium, kata Umar. Itu Hajar Aswad ya, bukan batu bukan batu lain, itu Hajar Aswad. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Aku tahu engkau ini batu dan engkau ini enggak berguna, enggak bermanfaat. Kalau bukan karena Nabi Muhammad menciummu, aku enggak akan mencium. Jadi umat Islam dengan Ka'bah itu adalah bukan mereka ingin mengatakan Ka'bah itu adalah suci dari batunya, bukan. Tapi ini karena mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami orang Islam dan kita berangkat ke tanah suci, pergi ke sana adalah
karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tawaf di situ kenapa? Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang muslim melakukannya seperti itu, bukan gara-gara bahwa seakan-akan ini mereka mensucikan batu, bukan, karena ini perintah daripada Allah. Siapapun dan dimanapun dia berada, mereka menghadap ke arah sana. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat mereka melaksanakan setelah itu kita adalah tawaf di Ka'bah. Ya, kita melaksanakan tawaf di tempat itu. Tawaf kita di tempat itu, kenapa harus 7 kali? Kemudian kenapa harus dengan cara seperti itu? Itu semua ittiba. Semua itu adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan lit-taifin, untuk mereka bertawaf. Jadi Ka'bah itu dibangun supaya mereka terus bertawaf di tempat itu. Maka tawaf seorang muslim itu kenapa harus 7 kali? Kenapa enggak lebih daripada itu? Sudah begitu perintah Allah. Sudah begitu Rasulullah melakukannya. Dalam masalah ibadah kita hanya mengikuti. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti, jangan engkau berbuat-buat atau membuat sesuatu yang baru. Saya capek-capek pergi dari Aceh menuju ke sana cuma 7 kali tawaf. Saya mau tambah lebih daripada 7 kali. Sekali kita beribadah, ya, tawaf yang wajib itu 7 kali, udah 7 kali. Mau tambah lebih 9 kali, bid'ah, enggak boleh. Itu ibadah. Sama seperti sholat juga dia, cuma bedanya kita tidak boleh bercakap-cakap. Sama seperti sholat juga. Kenapa 4 rakaat? Kenapa 3 rakaat? Kenapa rakaat? Udah begitu Rasulullah melakukannya. Tawaf juga seperti itu. Maka disinilah wujud ketundukan seorang muslim dalam ibadah dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya kenapa harus 7? Udah begitu, sama seperti kenapa harus 4, kenapa harus 3, kenapa harus 2 dalam rakaat kita solat. Kami mengikuti begitu sabda Nabi dan begitu perintah Nabi dan begitu Nabi melakukannya, sudah selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di sini unsur keimanan kita, bahwa kita ikuti begitu perintah Allah, begitu Rasulullah, enggak mikir tentang masalah kuja dari kampung utamah tiga baik create that, enggak hanya itu mong pikiran-pikiran yang lainnya. Maka masalah ibadah enggak boleh sama sekali kecuali adalah ikut sebagaimana adanya. Kenapa? Ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Maka seorang muslim dalam hubungannya dia dengan Allah kan kiban galak draw, bukan bagaimana dia suka, tapi apa juga? Sebagaimana Allah inginkan, sebagaimana Allah perintahkan, sebagaimana Nabi melakukannya. Itu dia hubungan kita dengan Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian kita ada sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i di antara Safa dan Marwah bagi kita yang pergi umrah, ya. Safa dan Marwah, ya. Terasa capek, itu capek sekali, luar biasa capeknya. Setelah tawaf 7 kali, kalau ramai orang, lalu kemudian sa'i lagi, ya. Kalau ramai orang, itu lama sekali selesainya. Dan kat kuut kan lewat tawaf, tambah sa'i loh. Tambah sa'i lagi. Dan itu adalah terus setelah tawaf langsung sa'i, enggak bisa esoknya. Enggak bisa misalkan pulang ke hotel dulu, nginap sebentar, habis itu besok nanti baru pergi lagi sa'i. Enggak bisa. Langsung setelah itu kita sa'i. Nah, sa'i ini apa? Masalah iman kita dalam masalah sa'i, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya dalam masalah ini kita ingat akan asal usul daripada sa'i itu adalah perjuangan daripada Hajar, istri Nabi Ibrahim. Hajar, walaupun itu kisah sejarahnya, apakah kita mengikuti Hajar? Enggak, kita disuruh mengikuti ibadah dan disuruh untuk beriman seperti imannya Hajar. Masalahnya masalah iman. Apa itu? Ya. Bahwa Hajar, ibunda daripada Nabi Ismail,
Ketika beliau sa'i saat itu adalah karena apa? Karena enggak yakin sama Allah atau apa? Nah, di sini letak imannya. Ketika ditaruh anak beliau Ismail di dekat dengan Ka'bah yang sudah haus sekali, kemudian pada saat itu sudah merasa tidak tahu harus berbuat apa, mencari air ke sana kemari, itu kebutuhan supaya bertahan hidup, ya. Terus beliau mencari. Sebelum kisah beliau mencari air itu mondar-mandir sa'i antara Safa dan Marwa, lebih besar daripada itu adalah ucapan beliau kepada suami beliau. Apa itu? Wahai Ibrahim, siapa yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di tempat ini sendirian? Aku bersama dengan anakku Ismail. Kenapa kami diletakkan di tempat yang tanah yang tidak ada ghairi dzi zar'in, tidak ada sama sekali tumbuh-tumbuhan dan tidak ada air di tempat ini? Siapa yang menyuruhmu di sini untuk meletakkan kami di sini? Allah amaraka, sebagaimana dalam Imam Bukhari, apakah Allah yang menyuruhmu? Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Apa kata Hajar? Falai yudayyi Allahu abada. Maka Allah, kalau memang Allah yang menyuruh engkau untuk meletakkan kami di sini, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Nah, ini dia keimanan Hajar alaihissalam. Ya, bagaimana keimanan beliau ini? Bahwa kalau memang Allah yang menyuruhmu untuk meletakkan kami di sini, walau tidak ada pohon, walau tidak ada manusia, walau tidak ada air, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah akan memelihara kami. Itu tingkat keimanan Hajar alaihissalam. Bayangkan itu. Tapi apakah dengan iman seperti itu beliau duduk sudah menangis anak beliau karena yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluar, beliau berpangku tangan? Tidak. Apa juga? Resah beliau, gelisah beliau mencari ke sana kemari. Apa karena enggak beriman beliau mencari sana kemari? Beriman, yakin sama Allah. Buktinya yakinnya beliau kepada Allah, hasilnya bukan di tangan beliau, tetapi di kaki anak beliau. Di sini adalah buah daripada iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sa'i kita antara Safa dan Marwa dalam kita melaksanakan umrah, dalam kita melaksanakan haji adalah ingat masalah iman, bukan ingat masalah getat trip ligo. Lama sekali siapnya kau ini, ya. Udah berapa ini? Tamah tua lom, nyok kelhe berkeput, ya. Lupa lagi sudah begitu, ya. Justru yang kita ingat ini nih, capeknya kaki. Enggak. Tapi masalah terus berjuang karena keimanan, hasilnya Allah yang akan menentukan. Masalah keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala itu yang kita kenang, kita rasakan itu ketika kita melaksanakan sa'i itu. Sa'i itu sendiri usaha artinya. Bahasa Arab itu namanya sa'yun. Itu artinya usaha. Maka sa'i itu adalah kita merenung kembali, ingat kembali bagaimana keyakinan daripada Hajar bersama dengan ananda beliau Ismail di tempat itu. Yang tidak ada orang lain, bayangkan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu betul-betul kisah iman yang sangat nyata sekali. Walau saya sudah yakin Allah akan menjamin semua itu, bukan berarti usaha itu tidak perlu lagi. Usaha tetap. Itu dengan sa'i itu. Usaha mencari ke sana kemari. Ketika saya merasa gelisah tentang masa depan saya, tapi saya yakin itu sama Allah, saya berusaha sesuai dengan kemampuan saya. Bukan berarti saya enggak beriman. Beriman tetap. Hasilnya Allah yang tentukan nanti. Usaha saya yang melakukannya. Satu. Yang kedua, Hajar, Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail, mereka tahu tidak bahwa dengan keimanan mereka seperti itu, bahkan setelah itu akan datang orang yang banyak. Akan datang setelah itu seorang nabi dari keturunan mereka. Akan datang setelah itu
syariat daripada Allah yang menyuruh semua orang seluruh dunia untuk selalu datang ke tempat itu. Mereka tahu tidak, pada saat Hajar, pada saat beliau sendirian bersama dengan anak beliau di situ, beliau tahu enggak akan terjadi sesuatu yang gaib setelah itu yang sangat luar biasa, bersejarah dalam sejarah dunia. Tahu tidak beliau? Tidak tahu. Nabi Ibrahim tidak tahu, Hajar juga tidak tahu akan kejadian Ka'bah itu seperti itu. Akan kejadian Mekah itu akan menjadi pusat dunia, akan menjadi tempat yang akan dikunjungi oleh manusia 24 jam setiap hari. Enggak pernah mereka tahu. Yang mereka tahu adalah sepi, sendiri, gersang, tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Apakah ketika kita melihat dalam hidup sesuatu yang secara logika kita itu adalah tidak mungkin hidup di situ, kita tidak berprasangka baik pada Allah, akan hilang iman kita? Nah ini dia. Hajar tidak hilang iman beliau, hanya melihat sesuatu yang enggak mungkin secara logika untuk tinggal lama-lama di tempat ini. Bahwa keimanan beliau menjadikan beliau siap tinggal di tempat itu, kemudian Allah jadikan setelah beliau hidup sejarah kehidupan manusia, Nabi Muhammad lahir di situ, dijadikan seorang rasul. Dari situ kemudian muncul umat Islam, dan umat Islamlah yang akan memakmurkan tempat itu setelah itu. Ya subhanallah. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, keimanan kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kadang setelah itu. Walau tidak langsung dalam masa kita hidup. Kalau kita berbuat sesuai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berusaha dalam hidup sesuai dengan iman kita kepada Allah, maka Allah akan bukakan sesuatu yang gaib walaupun mungkin bukan masa kita hidup. Nabi Ibrahim mungkin enggak melihat bagaimana ramainya orang tawaf seperti saat ini. Hajar tidak tahu itu akan terjadi seperti itu. Nabi Ismail juga mungkin enggak melihat bagaimana kejadian akan lahir nabi daripada keturunan beliau yang akhirnya memakmurkan tempat itu. Mereka enggak melihat itu. Tapi Allah jadikan ada semua itu. Asalnya dari mana? Dari keimanan seorang ibu kepada Allah. Dari keimanan seorang ayah kepada Allah. Dari tawakalnya ayah dan ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pesankan kepada ayah bunda kita yang memiliki anak kita, enggak masalah kalau terasa kering hidup kita. Enggak masalah kalau seandainya enggak ada air dalam hidup kita. Enggak masalah kalau seandainya panas rumah di tempat di mana kita tinggal karena enggak ada AC. Ruuh reut kitanya. Tapi kita membesarkan anak kita dengan iman kepada Allah, dengan sesuatu yang halal. Mungkin kering kulit kita, mungkin banyak laparnya kita. Mungkin adalah kita harus sa'i seperti itu 7 kali, 7 hari kita cari, mungkin sehari kita dapat. Enggak masalah kalau memang itu atas dasar iman kita kepada Allah. Kita akan melihat buah hasil daripada usaha kita itu enggak mesti pada saat ayah bunda masih hidup. Enggak mesti pada saat abi dan umi masih hidup. Mungkin pada cucu kita, ya, mungkin pada anak kita, mungkin pada cucu kita, atau mungkin pada cicit kita. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melihat hasil daripada keimanan beliau itu kapan? Masa beliau hidup? Langsung. Ada yang langsung, lebih hebatnya lagi pada masa Nabi Muhammad lahir. Setelah Nabi Muhammad lahir, berapa ribu tahun itu hasilnya? Hah? Ada hubungannya antara umat Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Jelas sekali. Maka kenapa kita dalam tahiyat itu selalu kita berselawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Datangnya Nabi Muhammad itu adalah doa Nabi Ibrahim. Historisnya itu sangat kuat sekali. Historis yang kuat. Itu hasil, kalau boleh kita katakan, hasil doa Nabi Ibrahim. Begitu juga Mekah dan Ka'bah itu yang mulia, yang sangat makmur sampai hari ini, itu adalah merupakan
hasil daripada usaha dan iman dan usaha keluarga Nabi Ibrahim, Hajar dan juga Ismail. Hasilnya kapan? Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitulah iman berbuat, begitulah iman. Maka pada saat kita sa'i antara Safa dan Marwah, mari ingat ini, konsep iman ini, makna iman ini, bawa pulang dia dalam kehidupan kita. Bukan cuma yang kita ingat adalah apa? Sakit hat, tuut, ya, 7G. Enggak, usaha ini dan iman ini mari kita ilhami kembali, kita hidupkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah kami sampaikan adalah wukuf di Arafah, ya. Wukuf di padang Arafah ini adalah kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Gak ada tempat yang mampu mengumpulkan manusia seperti sejumlah itu, yang tanpa ada pengamanan, tanpa ada brigade, tanpa ada ini, tanpa ada itu, tapi aman 100%. Aman, tidak ada orang saling untuk menyakiti orang lain, tidak ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mereka semua satu visi, satu misi, talbiyah kepada Allah dengan satu baju yang mereka pakai. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, hanya ada di padang Arafah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berapa juta manusia itu. Bahkan orang sebenarnya ingin mengetahui gimana caranya untuk memanage manusia yang banyak dalam satu waktu. Gimana caranya itu? Mereka harus belajar bagaimana manajemen orang wukuf di padang Arafah. Bahkan itu pemain stadion bola yang besar itu mereka yang pernah saya dikabarkan seperti itu, mereka juga ikut belajar dari bagaimana manajemen wukuf di padang Arafah itu. Mereka belajar juga gimana caranya. Walaupun yang wukufnya beda, penonton bola, ya, penonton bola dengan yang pergi wukuf kan secara individualnya beda. Ini beriman kepada Allah bukan untuk happy-happy, tapi untuk tunduk patuh pada Allah. Sedangkan yang itu untuk supporter terhadap klub mereka, lebih beringas lagi, lebih parah lagi, ya. Nah, tapi ini adalah kejadian ini tidak pernah terjadi dalam sejarah kecuali adalah seperti ini terjadi di padang Arafah. Ini sangat luar biasa. Dan ini kita lihat bahwa ini konsep Islam seperti itu, menyatukan manusia mulai dari hari-hari di masjid di samping rumah. Hari-hari masjid samping rumah. Satu pekan sekali hari Jumat masjid bukan di samping rumah, masjid mukim bahasa kita. Masjid jami. Maka sholat Jumat sebaik-baiknya di masjid yang paling banyak orang sholat, lebih besar lagi. Setahun sekali kita sholat hari raya. Hari raya itu di mana bagusnya kita sholat? Di masjid. Masjid yang sholat Jumat bukan. Sebaik-baik tempat sholat hari raya itu adalah bukan di masjid sholat Jumat, tetapi di padang, di lapangan yang bisa mengumpulkan sebanyak-banyak orang. Kalau bisa 5 masjid kumpul di satu tempat, itu sebaik-baik sholat hari raya. Kenapa? Mengumpulkan sejumlah banyak orang lagi. Begitulah mulai pentahapan penyatuan umat manusia, penyatuan umat mulai dari setiap hari dekat rumah, pekannya masuk mukim, setelah itu setahun sekali adalah kalau bahasa kita ada satu kecamatan ngumpul, itu sebaik-baik tempat sholat hari raya. Begitulah. Dan setahun sekali tingkat dunia manusia berkumpul di padang Arafah. Inilah dia umat Nabi Muhammad. Agama Islam, agama tauhid secara akidah dan secara ininya adalah secara membuminya dia agama persatuan yang menyatukan seluruh umat manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini dia hebatnya wukuf. Maka ketika terjadi wukuf di padang Arafah, besok harinya laksanakan hari raya. Hari raya apa? Aidul Akbar. Disebutlah hari raya Idul Adha itu dengan Idul Akbar, yaitu hari raya besar. Kalau Idul Fitri hari raya kecil, ini hari raya besar. Walaupun kecil dalam perayaan kita, nggak dapat kita cuti 1 minggu untuk hari raya itu. Biasa tiuro tagai, ya. Tapi ini Idul Akbar, hari itu sampai 4 hari kita berhari raya itu. Nggak boleh puasa 4 hari kita. Nggak boleh puasa. Kalau Idul Fitri
sehari aja nggak boleh puasa. Setelah itu puasa terus. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa sebaik-baik puasa Syawal mulai hari kedua Idul Fitri. Ya. Tapi ini enggak, hari pertama kemudian 3 hari kemudian nggak boleh puasa. Itu hari makan minum tuh. Ya. Kenapa? Idul Akbar. Akbarnya kenapa? Karena banyak lembu yang disembelih. Karena banyak ini bukan. Tuh di sana tuh wukuf. Terjadinya sesuatu momentum yang sangat luar biasa, yang itu tujuan daripada agama kita, menyatukan sejumlah banyak manusia dengan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi filosofi haji itu yang menjadikan dia adalah sebagai rukun Islam yang terakhir, puncaknya pada saat wukuf itu. Al-hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu adalah Arafah. Kenapa? Itu puncaknya. Dan dia adalah rukun Islam yang terakhir, dan itu adalah puncaknya apa? Ketika menyatunya semua manusia dengan berbagai macam suku, ras dan yang lain-lain atas nama kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di padang Arafah semua kita sama, tidak ada yang berbeda. Maka hari ini kalau ada dibuat, sebenarnya ya, ada VIP, ada kelas padang Arafah VIP, VVIP, VIP dan kelas biasalah. Nampaknya tidak pantas. Yang pantasnya apa? Kita sama semua. Bagaimana umat Nabi Muhammad di padang Arafah merasakan, kita semua sama merasakan seperti itu. Ya. Kita merasakan seperti itu. Maka pesan kami, kalau bapak-bapak kita diundang untuk sebagai tamu VVIP di sana, ya, rasakanlah sama seperti umat Nabi yang lain. Jangan merasa kita VVIP, kita merasa bahwa mewah, kita kelas mewah di padang Arafah, yang lain kelas biasa. Rasakan kita semua sama. Itu asli daripada ibadah di padang Arafah. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ganjari kepada kita, Allah berikan kepada kita semua untuk berhaji ke Baitullah Haram, dan kita mampu menunaikan ibadah yang terakhir ini, rukun Islam yang wajib sekali seumur hidup. Yang hari ini apabila saudaraku kita mau pergi ke haji, itu kadang harus antri. Kalau di Aceh udah 15 tahun lebih kita antri. Maka jangan ada kita berpikir bahwa daripada saya harus ngantri seperti itu, ya saya pergi umrah aja lah, nggak jadi nabung nggak jadi untuk pergi ke tanah suci atau ngambil porsi ke tanah suci. Jangan, tidak akan tergantikan. Wajib haji kapan kita mampu, ambil porsi itu, ambil. Itu persis seperti bahasanya adalah orang zaman dulu. Mereka pergi ke tanah suci selama 1 bulan perjalanan. Naik apa? Naik kapal air. 1 bulan perjalanannya. Pulang pergi 2 bulan. Tambah di sana lagi 2 bulan kadang. Di sana suci 2 bulan, pergi 1 bulan, pulang 4 bulan. Nenek kita, kakek, buyut kita pergi ke tanah suci dulu. Hari ini kita pergi ke tanah suci berapa tahun? 15 tahun baru sampai ke tanah suci. Ya. Pada saat mulai kita menabung, pada saat kita menunaikan niat kita ngantri untuk pergi, ya udah sama seperti nenek kita yang ngantri untuk naik ke kapal air itu. Kemudian pergi mereka dengan laut yang lama, ya, belum sampai-sampai juga. 1 bulan kemudian baru sampai. Kita nggak sampai-sampai juga. Berapa? 15 tahun baru terus. Ya. Seperti itu. Maka jangan gantikan, jangan kita pikir bahwa hana bet aja hari, hana pun aja tadi. Pakai bang umrah mentong, menanta setor langsung terus. Enggak akan sama. Umrah itu sunnah, ini wajib. Wajib ini rukun Islam, mesti kita tunaikan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mampu, kenapa mereka tidak meniatkan untuk pergi ke tanah suci? Maka 2 kali tahapan kita pergi ke tanah suci, tunaikan niat dan tunaikan ibadahnya. Hari ini saat kita ambil porsi, udah tunaikan niat itu. Ngambil antri itu tunaikan niat. Niat kita sudah ada. Meninggal kita pada saat sedang kita tunaikan niat kita itu, belum sempat pergi, Allah tidak akan menanyakan kenapa kamu tidak sampai melaksanakan ibadah haji. Kami sudah tunaikan ya Allah, tapi
kami tidak disampaikan umur kami untuk sampai melaksanakannya. Itu kita sudah selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, siapa saja yang masih muda punya kemampuan untuk setor dan ambil porsi ke tanah suci, setor secepatnya. Yang para ulama mengatakan bahkan kalau ada mahar nih mau kawin tapi masih bisa tunda, enggak terpaksa harus kawin terus, enggak kawin paksa, maka ambil itu untuk pergi haji, enggak pakai untuk beli mahar. Sampai begitunya harus kita pikirkan untuk pergi ke tanah suci. Apalagi ngantrinya sampai 15 tahun. Insya Allah 15 tahun kita berusaha, kita pergi ke tanah suci, uang yang udah kita tabung itu akan balik lagi insya Allah ta'ala. Maka lebih cepatlah berpikir ke tanah suci. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.